apa kemuliaan bulan Arafah dan amalan apa saja yang dianjurkan. Pertama, keistimewaan bulan Arafah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mensabdakan, tidaklah seseorang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah melainkan akan diampuni 2 tahun dosanya, tahun yang sebelumnya dan tahun yang akan datang. Maka tolong jangan sampai tidak puasa. Kalau Asyura tanggal 10 Muharram itu cuma mengampuni setahun dosa yang sebelumnya, tapi kalau Arafah setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Maka usahakan 9 Arafah itu semuanya berpuasa, ya. Nanti barangkali ada yang lupa, aduh beb saya belum niat, atau maaf beb saya tadi subuhnya jam 9 sehingga saya belum niat, belum apa-apa. Bedanya niat puasa wajib dengan puasa sunnah adalah kalau niat puasa wajib harus mabit, nginep, artinya sebelum subuh harus sudah niat. Kalau niatnya setelah subuh tidak sah. Begitu puasa wajib, puasa qadha atau puasa kafarah. Tapi kalau puasa sunnah itu batas akhir niatnya adalah sebelum duhur. Jadi selama belum duhur sah untuk kita berniat, dan juga belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Beb saya belum niat, maka saya niat tapi tadi saya sudah habis mangkok, saya sudah habis bakso semangkok, nasi goreng 2 mangkok. Bagaimana hukumnya? Walaupun Anda niatnya jam 10 tetap batal, karena Anda sudah melakukan yang membatalkan puasa. Itu barangkali nanti ternyata ada yang lupa gitu, waduh beb saya subuhnya jam 9 atau lupa tadi nggak niat. Selama sebelum duhur kita sah untuk niat dan juga belum membatalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Amalan apa saja yang disunahkan dilakukan di bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan dikatakan 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada hari-hari di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Saking agungnya 10 awal pertama bulan Dzulhijjah, maka tolong dimaksimalkan untuk ibadah. Apa yang dianjurkan puasa pada saat tersebut? Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu berbanyak puasa. Termasuk ibu-ibu yang punya utang puasa Ramadan tuh, digabung boleh, cuma tidak usah niat puasa sunnah, otomatis dapat pahala puasa sunnah. Jadi niatnya qadha saja, nanti otomatis akan dapat puasa sunnah. Kemudian yang kedua adalah berkorban tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, ya. Siapa orang yang berkorban, maka itu amal yang paling afdol di saat tersebut, ya. Dan berkorban ini, 1 kambing hanya untuk 1 orang, sapi baru untuk 7 orang. Beb boleh enggak saya korban kambing 1, tapi saya niatkan untuk keluarga saya niatkan untuk sekampung Kertayasa, boleh enggak? Boleh, dapat pahalanya, dapat, tapi tidak menggugurkan keluarga kita, warga Kertayasa tetap disunahkan korban pada saat itu. Makanya dalam kitab-kitab fikih, dalam bab udhiyah, dalam bab berkorban ada namanya sunnah aini, ada sunnah kifai. Sunnah aini adalah korban yang disunahkan setiap 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Kalau sunnah kifai dari artinya dia sudah kifai, kifayah cukup. Artinya orang punya 1 kambing, dia korban untuk dirinya sendiri dan diniatkan untuk keluarganya, niatkan untuk sekampung, mereka semuanya dapat pahalanya, tapi tetap mereka disunahkan untuk korban pada saat itu juga. Bukan artinya gugur ya, cuma mendapatkan pahalanya saja, tetap mereka disunahkan untuk korban. Karena ada orang salah pemahaman ya, bahkan katanya di media sosial pun ada katanya,
Satu kambing boleh untuk satu keluarga, bahkan satu kampung, dengan dalil Nabi dulu pernah berkorban, berkata kambing saya ini untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk semua umat saya. Itu namanya sunnah kifai, hanya pahalanya saja diberikan, tapi tetap setiap orang saat itu disunahkan untuk korban. Ustaz Habib, kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, saya korban untuk orang tua saya, boleh enggak? Ada dua pendapat. Pertama mengatakan tidak boleh, kecuali kalau wasiat orang tua kita sebelum meninggal. Nah, kalau bapak ibu sudah meninggal dunia, nanti kalau kamu punya uang lebih, tolong korban untuk bapak sama ibu, baru sah dapat pahala korban. Tapi kalau tidak ada wasiat, artinya tidak sah, tidak dapat pahala korban, tapi dapat pahala soda kemudian artinya nggak diterima dong. Namanya orang berkorban, cuma tidak dapat pahala korban, dapatnya cuma pahala sodako pada umumnya. Tapi pendapat yang kedua kata enggak, tetap boleh, tidak jadi masalah. Karena orang itu berkorban artinya dia bersodako, ya tergantung orangnya, bukan tergantung orang yang sudah meninggal. Nah, pendapat yang ketiga, ini yang tengah-tengah, utamakan dulu yang masih hidup. Contoh nih, seperti Al-Faqir, saya saat ini punya istri 1, kemudian anak 4. Nah, tahun kemarin, contoh ini ya, saya korban untuk diri saya. Nah, tahun ini saya utamakan yang masih hidup. Artinya saya punya istri saya. Tahun depan punya rezeki lagi, anak saya yang pertama. Tahun depannya lagi anak kedua, 3, 4. Setelah selesai, tidak ada tanggungan kita, anak-anak kita, istri, maka kita baru untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu tartibnya. Jadi utamakan yang masih hidup. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Boleh enggak orang yang berkorban makan dagingnya? Boleh enggak? Oh, dia bilang boleh, dia bilang enggak. Gimana ya, ada beda pendapat ulama. Di sini orang yang berkorban boleh makan dagingnya, tidak menjadi masalah. Bahkan Imam Syafi'i ngasih cara bagi menjadi 3 bagian. Sepertiga berikan fakir miskin, sepertiga berikan tamu, barangkali nanti di rumah kita ada tamu, sepertiga lagi untuk kita dan keluarga kita, barangkali anak melihat orang makan sate ngiler. Nah, ini sudah ada sepertiga ya, dibagi menjadi 3. Yang tidak boleh hewan korban untuk kita makan adalah kalau kita niat korbannya nadar. Saya nadar korban pada tahun ini, itu orang yang berkorban tidak boleh sama sekali mengambil walaupun sedikit, tidak boleh. Kalau nadar, kalau tidak nadar ya tidak jadi masalah. Kalau yang lebih baik bagi sepertiga seperti tadi. Dan tidak boleh tukang jagalnya yang motong untuk mengambil bagian dari hewan korban. Udah, saya nggak usah dibayar, tapi kulitnya buat saya, nggak boleh. Ya, makanya para panitia korban, mau itu di masjid, di musola, Anda lebih baik ngomong terang-terangan sama yang berkorban. Pak, Bu, korban ya? Iya, saya minta 50.000 contohnya untuk upah orang yang motong kambing, selesai. Jadi nggak usah dibuat pusing, ya. Atau sekalian, Bu, saya minta 100.000, nanti 50.000. Ini rencana untuk yang motong korban, 50.000-nya lagi kita pakai untuk orang-orang yang bantu-bantu, yang kerja, beli snack, beli minuman. Lebih baik cerita seperti, dan insya Allah tidak akan merasa berat. Yang berat tuh Anda nggak ngomong, bingung, tukang jagalnya minta kulit, duitnya entah ayah, akhirnya ya sudah wayahna kumaha, nggak boleh ya. Karena kata Nabi, tidak ada udhiyah bagi tukang jagal yang mengambil kulitnya, tidak boleh, itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Nah, solusinya kayak tadi, ya ada kayak masjid, musola, atau yang ngurusin masalah korban, dia ngomong sama orang yang berkorban seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.